Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 6 ingin membahas tentang gerakan Muwahhidun Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, kita masuk ke biografi. Muhammad bin Abdul Wahhab, nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Rashid At-Tamimi. Beliau dilahirkan pada tahun 1703 Masehi atau 1115 Hijriah di Uyainah atau Saudi Arabia. Ia adalah pendiri kelompok Wahabi. Beliau dan pengikut-pengikutnya menamakan kelompoknya dengan Al-Muwahhidun atau pendukung tauhid. Sedangkan Wahabi adalah julukan yang diberikan musuh-musuh mereka, yang juga dipakai oleh orang-orang Eropa dan akhirnya menjadi biasa. Sejak kecil, Muhammad bin Abdul Wahhab telah mendapatkan pendidikan keagamaan yang cukup kuat. Beliau termasuk anak yang cerdas, hafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sejak berusia di bawah 10 tahun. Beliau juga belajar ilmu fikih mazhab Hambali, tafsir dan hadis juga dengan ayahnya. Beliau juga banyak mempelajari kitab-kitab karangan Ibnu Taimiyah dan Qayyim Al-Jauziyah. Setelah beberapa lama menetap di Mekah dan Madinah, kemudian beliau pindah ke Basrah. Di sana beliau bermukim lebih lama sehingga banyak ilmu yang diperolehnya, terutama di bidang hadis dan mustahalnya, fikih dan usul fikih, serta ilmu gramatika atau ilmu qawaid. Selain belajar, ia sempat berdakwah di kota itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai dakwahnya di Basrah, tempat di mana beliau bermukim untuk menuntut ilmu ketika itu. Akan tetapi, dakwahnya di sana kurang bersinar karena menemui banyak rintangan dan halangan dari kalangan para ulama setempat. Di antara pendukung dakwahnya di kota Basrah ialah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bersama pendukungnya mendapat tekanan dan ancaman dari sebagian ulama yang dituduhnya sesat. Akhirnya beliau meninggalkan Basrah dan mengembara ke beberapa negeri Islam untuk menyebarkan ilmu dan pengalamannya. Setelah beberapa lama, beliau lalu kembali ke Al-Ahsa menemui guru Syekh Abdullah bin Abdul Latif Al-Ahsai untuk mendalami beberapa bidang pengajian tertentu yang selama ini belum sempat dipelajarinya. Di sana beliau bermukim untuk beberapa waktu dan kemudian ia kembali ke kampung asalnya, yaitu Uyainah. Pada tahun 1139 Hijriah atau 1726 Masehi, bapaknya berpindah dari Uyainah ke Huraimilah, dan dia ikut serta dengan bapaknya dan belajar kepada bapaknya. Tetapi beliau masih meneruskan tantangannya yang kuat terhadap amalan-amalan agama di Najd. Hal ini yang menyebabkan adanya pertentangan dan perselisihan yang hebat antara beliau dengan bapaknya, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah serta penduduk-penduduk Najd. Keadaan tersebut terus berlanjut hingga ke tahun 1153 Hijriah atau 1740 Masehi saat bapaknya meninggal dunia. Pada tahun 1738 ayahnya wafat. Akhirnya ia kembali ke Uyainah. Selang setahun di sana, ia menghabiskan waktunya untuk merenung dan baru setelah itu mengajukan doktrin ke masyarakat. Pada masa awal dakwahnya, ia banyak mendapat tantangan. Pandangannya mendapat perhatian dari luar Uyainah, sehingga ia pergi ke Dariyah dan mendapatkan pengikut hampir seluruh penduduk kota dan membangun masjid di sana. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab pada saat di Dariyah. Hal tersebut dapat dihadapi berkat dukungan politik sepenuhnya dari Muhammad bin Saud. Pada tahun 1795,
Di Universitas Islam, Muhammad bin Saud berhasil mengumpulkan karya-karyanya dan membukukan menjadi 12 jilid yang meliputi bidang tauhid, fikih, hadis, dan tafsir. Muhammad bin Abdul Wahab telah menghabiskan waktunya selama 48 tahun lebih di Daryah. Keseluruhan hidupnya diisi dengan kegiatan menulis, mengajar, berdakwah, dan berijtihad, serta mengabdi sebagai Menteri Penerangan Kerajaan Saudi di Tanah Arab. Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah sampai usia 92 tahun dan beliau wafat pada tanggal 29 Syawal 1206 Hijriah bersamaan dengan tahun 1793 Masehi. Dalam usia 92 tahun, jenazahnya dikebumikan di Daryah atau Najd. Ajarannya diteruskan oleh murid-muridnya dan misi ini menjadi gerakan reformis yang sangat kuat selama abad ke-18 hingga abad ke-20 Masehi. Selanjutnya ada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun kerangka pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab berangkat dari pemahaman ketauhidan kepada Allah. Ia membagi ketauhidan menjadi dua, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah artinya tauhid untuk menetapkan bahwa sifat ketuhanan itu hanya milik Allah dan penyaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah yang dilahirkan dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Selain itu, hanya berbakti kepadanya saja. Dengan kata lain, kepercayaan bahwa Tuhan menciptakan alam ini adalah Allah dan hanya berbakti kepadanya. Sedangkan tauhid rububiyah artinya kepercayaan bahwa pencipta alam ini adalah Allah, tapi tidak dengan mengabdi kepada Allah. Dalam pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, tauhid uluhiyah inilah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Sementara tauhid rububiyah hanyalah bentuk penyelawangan pengabdian manusia kepada Allah. Dengan demikian, ia berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia dari kemusyrikan dan kegelapan adalah kembali kepada kitabullah. Adapun prinsip-prinsip dasar ajaran Muhammad bin Abdul Wahab didasarkan atas ajaran Ibnu Taimiyah dan mazhab Hambali, yaitu yang pertama adalah ada ketuhanan yang Maha Esa yang mutlak, kembali kepada ajaran Islam sejati seperti termaktub dan Al-Quran. Yang kedua ada hadis tidak dapat dipisahkan kepercayaan dari tindakan seperti sholat dan pemberi amal percaya bahwa Allah itu bukan ciptaan manusia. Yang ketiga, ada kepercayaan nyata terhadap Al-Quran dan hadis, percaya akan takdir. Yang keempat, ada mengetuk segenap pandangan dan tindakan yang tidak benar menurut manusia, bebas berpikir dalam batas-batas yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, terakhir ada peninggalan Muhammad bin Abdul Wahab. Berikut peninggalan Muhammad bin Abdul Wahab yang dilestarikan dan dijaga dengan baik, bahkan disediakan penjaganya di Huraimala. Yang pertama ada benteng peninggalan Yahudi di Banidah yang tidak tersentuh Wahabi. Setelah sekian lama berdiri, bangunan-bangunan peninggalan Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian keluarlah fatwa dari Majelis Pembahasan Ilmiah Saudi Arabia yang dikeluarkan oleh Ibnu Baz untuk menghancurkan rumah Muhammad bin Abdul Wahab tersebut. Namun, rumah Muhammad bin Abdul Wahab yang diagung-agungkan para pengikutnya, dia ditakutkan terjadinya kesyirikan oleh Ibnu Baz. Faktanya, sampai sekarang tidak dihancurkan oleh mereka. Bahkan mereka mereparasi dan merenovasi rumah syekh mereka tersebut sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, ada rancangan ke depan pembangunan tempat rekreasi dan wisata kelas dunia di Riyadh. Rancangan ke depan pembangunan lembaga yang menyangkut sejarah Muhammad bin Abdul Wahab, rumah Muhammad bin Abdul Wahab, benteng Muhammad bin Abdul Wahab, dan gerbang benteng Raja Abdul Aziz. Kesimpulannya adalah Muhammad bin Abdul Wahab
adalah seorang ahli teologi agama Islam dan seorang tokoh pemimpin gerakan Salafiyah yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad bin Abdul Wahab berusaha membangkitkan kembali pergerakan perjuangan Islam. Para pendukung pergerakan ini sering disebut Wahabi, tetapi mereka menolak istilah ini karena pada dasarnya ajaran Muhammad bin Abdul Wahab adalah ajaran Nabi Muhammad, bukan ajarannya sendiri. Karenanya mereka lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai Salafiyah atau Muwahhidun, yang berarti satu Tuhan. Cukup sekian dari pembahasan saya. Sekiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.